Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, salah satu kisah yang kita ketahui dari perjalanan Nabi Muhammad SAW dari kecil hingga wafat, yaitu bahwa Rasulullah pernah diasuh dan disusui oleh Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah adalah seorang perempuan dari Bani Sa'ad yang menyusui sekaligus merawat Nabi Muhammad SAW di waktu kecil sampai umur 5 tahun. Tidak hanya itu sahabat, Halimah Sa'diyah juga ikut menyaksikan tanda-tanda kenabian dari Rasulullah SAW di waktu kecil. Ya, Halimah Sa'diyah melihat di belakangnya dari Rasulullah SAW oleh malaikat, dan Halimah Sa'diyah juga menyaksikan keistimewaan dan keberkahan Rasulullah di waktu kecil. Namun tahukah sahabat semua bahwa sebelum Halimah Sa'diyah menyusui Rasulullah SAW, ia sudah memiliki seorang putri yang berumur lebih tua dari Rasulullah SAW. Putri Halimah Sa'diyah yang sangat gembira dan senang melihat kedatangan Rasulullah SAW ke rumahnya bersama seorang ibunya. Putri dari Halimah Sa'diyah itu telah menjadi sahabat Rasulullah waktu kecil, teman bermain waktu kecil, dan ikut juga mengasuh Rasulullah di waktu kecil. Namun tidak hanya itu sahabat, ia juga ikut menyaksikan tanda-tanda kenabian ada pada Rasulullah. Putri Halimah Sa'diyah itu menyaksikan bahwa awan yang selalu melindungi dan menutupi Rasulullah dimanapun Rasulullah pergi bermain. Lalu, siapakah nama Putri Halimah Sa'diyah yang menjadi teman atau sahabat kecil Nabi Muhammad SAW? Kemanakah sahabat kecil Rasulullah SAW ketika Rasulullah berdakwah menyebarkan Islam? Kemanakah sahabat kecil Rasulullah itu setelah Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul? Benarkah mereka akhirnya bertemu dalam sebuah peperangan? Simak video ini sampai akhir untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Putri dari Halimah Sa'diyah atau sahabat kecil Rasulullah yang ikut juga mengasuh Rasulullah dan pernah bersama Rasulullah bernama Saimah binti Haris As-Sa'diyah, yang juga merupakan keturunan Bani Sa'ad. Setelah mendapat anak susuan, Halimah membawa Rasulullah ke desanya. Di sana ia mengasuh dan merawat beliau. Ia dibantu salah seorang anaknya, yaitu bernama Hudzaifah. Ia memiliki julukan, yaitu Asy-Syaimah. Nama ini lebih populer atau lebih dikenal dibanding nama aslinya. Halimah menyusui Rasulullah selama 2 tahun. Saimah turut mengasuh dan merawat Rasulullah SAW semasa masih kecil. Ia terkadang ikut menggendong beliau ketika dalam perjalanan jauh dan suasana di padang pasir yang sangat panas. Terkadang Saimah membiarkan Rasulullah bermain ke sana kemari. Setelah cukup jauh, ia akan mendatanginya, menggendong dan mendekap Rasulullah. Ketika di tempat yang teduh, ia akan bermain bersama Rasulullah dan di bawah pohon sembari menyenandungkan doa. Demikianlah doa yang dilantunkan oleh Saimah. Wahai Tuhanku, jagalah selalu Muhammad sehingga kami melihatnya tumbuh dewasa. Kemudian kami melihatnya menjadi pemuka kaumnya, dan cegahlah orang yang memusuhinya
serta yang berbuat hasad. Berikanlah kemuliaan kepadanya selamanya. Demikian doa yang ia senandungkan dalam syairnya. Dalam buku 150 perempuan sholihah disebutkan Muhammad bin Ali Ma'li berkata, ketika Nabi Urwah al-Asadi turut melantunkan syair tersebut, dia berkata, sungguh indah sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya atau doa Syaimah. Tinggal selama 5 tahun bersama Bani Sa'ad memberi kenangan indah dalam diri Rasulullah SAW. Ia pun memperlakukan Syaimah, keluarga, serta kaumnya dengan penuh kasih sayang. Bani Sa'ad adalah bagian dari Khawazan. Dalam perang Hunain, kaum muslim menang dan mendapatkan rampasan perang. Mereka juga menawan para perempuan beserta keluarganya. Salah satu tawanan tersebut adalah Syaimah. Selama dalam tawanan, Syaimah sempat mendapatkan perlakuan buruk dari kaum muslim. Kemudian Syaimah berkata, ketahuilah, aku adalah saudara Rasulullah. Aku adalah saudara sepersusuan sahabat kalian. Kaum muslim tak mempercayai perkataan Syaimah. Mereka membawanya kepada Rasulullah SAW. Di hadapan Rasulullah, Syaimah mengatakan, wahai Rasulullah, aku adalah saudari sepersusuan engkau. Kemudian Rasulullah bertanya, apa tandanya? Syaimah menjawab, bekas gigitan. Engkau pernah menggigit aku ketika aku menggendongmu, jawab Syaimah. Rasulullah pun mengenali tanda tersebut. Ia membentangkan burdahnya dan menyuruh Syaimah duduk di atas burdah itu. Kesinilah, kata Rasulullah. Rasulullah memberikan tawaran kepada Syaimah, jika engkau tinggal bersamaku, maka engkau akan dimuliakan. Namun, jika engkau ingin aku memberikan sesuatu kepadamu dan engkau pulang kepada kaummu, itu akan aku lakukan. Syaimah memilih opsi kedua. Lantas, ia menyatakan keislamannya dan memilih kembali kepada kaumnya. Rasulullah pun menepati janji untuk memberikan sesuatu dan memulangkannya. Bani Sa'ad mengatakan Rasulullah memberikan seorang budak bernama Makhul dan budak perempuan. Demikianlah kisah Syaimah, sahabat kecil Rasulullah, putri dari Halimah Sa'diyah yang pernah bersama Rasulullah, mengasuh Rasulullah, menggendong Rasulullah di waktu kecil sebelum menjadi nabi dan Rasulullah, dan berjuang menyebarkan agama Islam serta keberhasilannya dalam menyebarkan agama Islam yang terus berkembang hingga sekarang. Demikian kisah tersebut, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.